Welcome back di channel Anak Kampung. Semoga kalian sehat selalu ya dan diberikan keberkahan oleh Allah. Amin. Jangan lupa kritik dan sarannya di kolom komentar di bawah ini. Oh iya juga, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe serta bunyikan loncengnya agar kamu dapat mengikuti video terbaru dari kami. Dan jika video ini bermanfaat, maka share video ini ke teman-teman kalian ya. Terima kasih. Anak kampung. Anak kampung. Jangan lupa channelnya di sini ya. Cari channel dulu. Cari channel. Tidak. Cari dia coba cari. Buat dia senang bodoh. Ada di situ anda. Kalau cari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi ba'atsa nabiyana Muhammadan rahmatan lil anam. Wassalatu wassalamu ala sadatil kiram wa ala alihi wa sahbihi zawil hidayati wal ikram. Amma ba'du. Majelis hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wallah hadirat yang berbahagia. Akhir-akhir ini semangat nasionalisme menjadi persoalan yang hangat dibicarakan. Stigma negatif anti NKRI dan anti kebinekaan terhadap sekelompok umat Islam menjadi isu yang diperdebatkan. Masing-masing pihak mendeklarasikan dirinya sebagai kelompok yang paling nasionalis, sementara kelompok lain dituduh berusaha untuk menepis. Hadirin yang berbahagia, betapa miris keadaan Republik Indonesia tercinta saat ini. Persatuan dan kesatuan hampir punah karena perbedaan suku, bangsa ataupun agama membuat bangsa Indonesia tenggelam ke dalam ranah yang begitu menyedihkan. Hadirin, komitmen kebangsaan sudah sejak dulu ditanamkan dalam hati sanubari warga negara sebagai sikap pembelaan cinta tanah air, menjadi doktrin kebangsaan yang tidak dapat dielakkan dalam tatanan kehidupan. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Nasionalisme hendaknya dijadikan sebagai sarana untuk menciptakan persatuan bangsa, bukan menjadi isu yang membuat kita pecah dan tidak bertenggang rasa, membuat kita terjebak di ambang bencana. Padahal Islam, hadirin, sejak 14 abad yang silam telah membangun peradaban dunia atas dasar kebersamaan dan persaudaraan sesama manusia tanpa memandang ras, suku ataupun agama. Lantas, bagaimanakah konsep nasionalisme dalam Islam? Untuk menjawabnya, izinkan kami menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Islam dalam membangun semangat persaudaraan dan kebangsaan.
sebagai rujukan syarahan ini, mari kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran, surah Al-Mumtahanah ayat 8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak pula mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Majelis hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Di dalam kitab Lubabun Nuzul fi Asbabin Nuzul karya Imam Jalaluddin As-Suyuti halaman 234 menjelaskan, di antara sebab turunnya ayat ini adalah ketika Asma binti Abu Bakar beliau mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asma meminta pendapat. Ya Rasulullah, saya dikunjungi bukan dongku Siti Kutailah, seorang yang musyrika. Kemudian Asma bertanya kembali kepada Rasul. Ya Rasulullah, bolehkah saya berbuat baik kepadanya sedangkan ibu kandungku adalah seorang yang musyrik? Kemudian Rasul menjawab, ya, tentu saja boleh. Maka turunlah ayat ini yang menegaskan bahwa Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku
berlaku adil terhadap mereka yang tidak membuat agamamu terkucil dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu sehingga kamu merasa terpencil. Demikian pula yang diungkapkan oleh Abu Ja'far At-Tabari dalam tafsirnya At-Tabari, yakni pada bab 8 juz 23 halaman 321 sampai 322, beliau menjelaskan bahwa kalimat antabarruhum wa tuqsitu ilaihim yang bermakna perintah kepada manusia untuk berlaku adil dan berbuat baik terhadap mereka, terhadap semua orang kafir dimanapun dan kapanpun selama mereka masih berlaku santun. Betul hadirin. Hadirin yang berbahagia, nasionalisme merupakan sikap kebangsaan yang tumbuh karena adanya persamaan etnis yang berlainan, Wilayah yang saling berkaitan, atau pengalaman sejarah yang sejalan, serta kepentingan untuk hidup bersama dalam satu negara kesatuan sebagai bangsa yang merdeka atas dasar kebersamaan dan persaudaraan. Nasionalisme hendaknya dijadikan sebagai wadah untuk meningkatkan ketahanan suatu bangsa secara bersama-sama mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera yang terpendam dalam asa dan cita-cita. Saudaraku, isu anti NKRI dan anti kebinekaan pada saat ini muncul karena persoalan politik dan sosial yang amburadul. terdapat persoalan-persoalan lain yang timbul. Kita seperti bercerai-berai dan merasa terpukul sehingga rasa cinta tanah air pun semakin tumpul. Padahal sebuah ungkapan bijak menyatakan Ukul waton minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Inilah hadirin yang kita jadikan acuan dalam membangun semangat persaudaraan dan kebangsaan agar menuju Indonesia yang jaya. Untuk meraih kemuliaan, mari kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa
majelis hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Menurut Muhammad Quraisy Shihab di dalam tafsirnya Al-Misbah halaman 617, beliau menjelaskan bahwa kata syu'uban dan qabail merujuk pada struktur sosial yang paling besar dan beragam, yaitu suku dan bangsa atau nation and pride. Demikian pula yang diungkapkan oleh Sayyid Qutb di dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran, yakni pada jilid 10 halaman 401 sampai 402, beliau menjelaskan bahwa kalimat li ta'arafu yang berarti keharmonisan, bahwasanya manusia dituntut untuk saling kenal mengenal, bukan menimbulkan perpecahan yang membuat perselisihan, gontok-gontokan, bahkan perpecahan antar umat beragama. Nauzubillahi min dzalik. Struktur sosial yang demikian unik ini tidak lain adalah maha karya Allah yang fungsinya lil musyarakati bainas laini fa aksaro. Bukankah pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang tentu tak cinta, bersatu kita kokoh, berseteru kita roboh. Dari uraian demi uraian yang kami sampaikan tadi, kiranya dapat diambil kesimpulan. Yang pertama, semangat nasionalisme merupakan perwujudan dari sikap iman yang benar serta rasa persatuan dan kesatuan antar umat beragama. Yang kedua, semangat nasionalisme merupakan perwujudan iman yang benar, yakni rasa toleran antar warga negara dan sikap rela berkorban demi negeri Indonesia tercinta menuju Indonesia Jaya. Untuk mengakhiri syarahan ini, mari kita dengarkan senandung syair berikut. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, ya la takum minal hirman, afdalu alal watan. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wa la takum minal hirman, afdalu alal watan. Akhirnya buah durian, buah dukung, cukup sekian dan